Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian rutin ketarbihan. Seperti biasa saya mau tampilkan langsung mungkin ini buku berita resmi terkait dengan tuntunan salat yang terbaru, bisa dijadikan co-host. Ya, bisa. Mungkin Hernawati, apa bahasan kita yang dulu, Ustazah Hernawati? Ya, Ustaz. Pekan lalu masih terkait dengan basmalah yang dijaharkan dan disirkan. Iya. Ini ada beberapa kajian yang agak mirip nih, jadi saya bingung mana nih materinya sama di tempat lain. Nah, berarti pagi ini masuk ke bacaan surah Al-Fatihah. Jadi kalau sebelumnya adalah basmalah, sekarang bacaan Al-Fatihahnya. Baik. Alhamdulillah, di antara tuntunan dalam putusan ini ada poin yang ke-8. Jadi kalau yang lalu itu di poin yang ke-7, ini yang ke-7, bacaan jahar, membaca basmalah secara jahar atau sir pada salat dengan bacaan jahar. Nah, ini rinciannya yang ada di bawah dengan dalilnya masing-masing. Nah, kita masuk ke poin yang ke-8. Ini cukup banyak poin-poinnya ini tentunya. Yang ke-8 adalah membaca surah Al-Fatihah dan membaca amin. Al-Fatihah secara makna itu artinya pembuka. Nama surah juga, nama lain Al-Fatihah ini adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Sedangkan amin itu artinya ya Allah kabulkanlah, terimalah. Nah, itu makna daripada surah Al-Fatihah yang diakhiri amin. Ini ada filosofinya kenapa kita baca amin. Yang pertama karena memang Nabi SAW menganjurkan, yang kedua di dalam Al-Fatihah itu ada doa. Mana dalam doa itu Rasulullah SAW membaca amin, dan juga malaikat-malaikat membaca amin yang artinya ya Allah kabulkanlah. Tuntunannya bagaimana dalam membaca surah Al-Fatihah ini? Ya. Membaca Al-Fatihah setelah membaca ta'awuz dan basmalah, ya, itu merupakan pokok pada setiap rakaat. Jikalau salat zuhur 4 rakaat, maka wajib membaca surah Al-Fatihah. Nah, dalam mengerjakan salat sedapat mungkin kita lakukan sesuai dengan Rasulullah SAW, termasuk dalam membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita sekali salat dalam cara semalam 17 rakaat, berarti 17 kali membaca surah Al-Fatihah. Ini dilakukan secara salat sendiri ataupun secara berjamaah. Tetap diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Sekarang bagaimana caranya Nabi membaca surah Al-Fatihah? Nah, ini yang terkadang kaum muslimin tidak memperhatikan cara membaca Al-Fatihah dalam salat. Nah, untuk memahami ada beberapa hadis-hadis, ya, bagaimana caranya Nabi membaca Al-Fatihah. Yang pertama hadis Qatadah. Jadi beliau pernah menyampaikan bahwa su'ila Anas. Jadi Anas pernah ditanya, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam salat? Karena bacanya itu Al-Fatihah. Maka beliau menjawab, kanat
maddan kanat maddan. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Jadi Anas memperdengarkan bacaan Nabi, bacaan itu yakni Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memanjangkan bacaan basmalah. Jadi panjang Bismillahirrahmanirrahim. Memanjangkan Ar-Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi memanjangkan Rahman dan memanjangkan juga Ar-Rahim. Rahman, Rahim. Ataukah di hadis yang lain, cara membaca Al-Fatihah dalam salat, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah itu memutus-mutus. Artinya menghentikan bacaannya ayat demi ayat. Jadi artinya tidak disambung. Maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Maliki Yaumiddin. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dipotong-potong, berhenti. Tidak dibaca sekaligus satu kali nafas. Ini sering kita dapati kalau taraweh, itu dipercepat sekali. Satu nafas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini tidak mengikuti sunnah. Walaupun tidak salah, tapi hukumnya makruh sebenarnya kalau tidak dipotong-potong. Seharusnya berhenti. Setiap akhir ayat berhenti. Akhir ayat berhenti. Dipahami bahwa dalam membaca Al-Fatihah hendaknya membaca ayat demi ayat dan tidak disambung. Jadi tarjih tidak menuntun bacaan Al-Fatihah dibaca sambung. Jadi kalau begitu pula dengan memperhatikan tanda-tanda bacaan. Ya, seperti tanda wakaf pada akhir ayat menunjukkan tidak disambung. Lalu berdasar beberapa riwayat bahwa dalam salat Nabi membaca Al-Fatihah dan lainnya dengan menggerakkan ini khususnya di waktu salat duhur, salat asar, ya, di mana imam tidak memperdengarkan bacaannya. Maka makmum pun itu seperti itu, tidak memperdengarkan. Tetapi dengan menggerakkan lisannya. Nah, ini tidak diam. Tapi lisan ini harus digerakkan. Bukan hanya dengan hati. Jadi kalau dibaca dalam hati saja, itu belum membaca Al-Fatihah. Harus digerakkan lisannya. Seperti Alhamdulillah. Bergerak itu mulut. Tidak boleh mulutnya tertutup. Hanya baca. Nah, itu berarti dalam hati. Nabi SAW ketika membacanya itu menggerakkan lisannya. Dia pernah ditanya, bagaimana bacaan Nabi SAW ketika salat zuhur dan asar? Apakah Nabi membaca? Maka sahabat Khabbab namanya menjawab, qala na'am. Ya, Nabi kalau salat zuhur dan asar membaca. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Nabi atau Al-Fatihah dalam salat zuhur dan asarnya? Karena tidak kedengaran. Makanya Nabi pun sahabat pun menjawab, ittira bidhiyati, dengan gerak-gerak janggutnya. Berarti Nabi SAW itu kelihatan sekali kalau dia salat membaca Al-Fatihah dalam salat. Kelihatan janggutnya itu bergerak-gerak. Bahkan ditanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau itu ketika salat zuhur dan asar bagaimana cara membacanya? Maka dijawab bahwa Nabi juga membaca. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana kamu mengetahui Nabi membaca salat zuhur dan asar? Karena tidak kedengaran. Maka beliau menjawab, yaitu sebab dengan gerak-gerak janggutnya. Ittirabi lihyatihi. Jadi secara umum salat ini adalah wajib. Ya, Al-Fatihah wajib. Merupakan salah satu rukun. Sehingga ya tidak sah salat tanpa membacanya. Ya, ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan juga wajib menggerakkan lisan-lisannya pada saat membaca. Tidak hanya membaca di dalam hati. Karena makna bacaan itu adalah menyambungkan antara huruf satu dengan huruf yang lain. Sehingga memaksa mulut ini bergerak, lisan ini bergerak. Hanya kata nun, qaf, ya, alif, lam, mim, masing-masing ada sifat hurufnya. Di mana sifat hurufnya itu harus kita tunaikan. Huruf yang ditunaikan haknya pasti membuat mulut ini bergerak-gerak. Sehingga yakin kalau mulut ini tidak bergerak, lisannya tidak bergerak, itu berarti tidak membaca. Dia baca di dalam hati. Nabi telah menyatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Kitab. Jadi kalau baca Al-Fatihah dalam hati, dianggap tidak membaca. Karena tanda membaca itu adanya gerak-gerak lisan, gerak-gerak mulut. Ataukah kalau dari jauh, kalau Nabi kelihatan itu janggutnya bergerak-gerak. Ya, hanya saja membaca Al-Fatihah di belakang imam. Nah, ini terjadi, apa hukumnya kalau kita baca Al-Fatihah di belakang imam? Apakah makmum juga wajib membaca Al-Fatihah atau diam saja? Di sini ulama terjadi silang pendapat. Ada dua bentuk ijtihad. Namanya mazhab jumhur. Madhab Abu Hanifah menyatakan bahwa makmum di belakang imam dalam sholat jamaah tidak membaca Al-Fatihah. Jadi cukup mendengarkan menurut Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Itu dalilnya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-Quran, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwa makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah di belakang imam, karena kalau imam membaca Al-Fatihah, membaca surah ayat Al-Quran, tidak boleh diikuti, tapi harus disimak, harus didengar saja. Itu menurut Abu Hanifah. Tapi menurut jumhur ulama, masih itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, mengatakan bahwa Al-Fatihah baik dalam salat sendirian maupun berjamaah di belakang imam wajib hukumnya membaca. Itu berdasarkan hadis Ubadah. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu dua pandangan. Jadi dua pendapat dari madhab Abu Hanifah dan madhab jumhur. Bagaimana dengan tarjih? Apa tuntunan tarjih bagi makmum yang salat di belakang imam? Maka tarjih sesuai dengan tarjih Muhammadiyah, sesuai dan sejalan dengan pandangan jumhur ulama. Di mana jumhur ulama menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah di belakang imam. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis tadi sebenarnya. Misalnya hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat ya tanpa baca Al-Fatihah. Sedangkan ayat 204 ini sifatnya umum. Itu saat kita mendengarkan ayat Al-Quran baik di dalam maupun di luar.
Sedangkan ubadah ini adalah Al-Quran itu kalau dibaca, ya didengarkan kecuali surah Al-Fatihah di dalam salat. Jadi ada pengecualian bagi orang yang salat makmum tetap membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis tadi, hadis ubadah. Ya, hadis ini memang hadisnya ahad. Ya, kalau Hanafi kenapa tidak diambil hadis ini? Karena dia menggunakan Al-Quran yang dianggap hati. Sedangkan kalau hadis ya sebabnya zanni. Baik, jadi jelas bahwa Al-Fatihah itu wajib hukumnya dalam salat, baik sendirian maupun berjamaah. Kita membaca Al-Fatihah itu selesai membaca waladhdallin, dilanjutkan dengan membaca doa amin. Jadi imam dan makmum membaca amin yang keras dalam salat jahar dan dengan bacaan pelan dalam salat sir. Jadi kalau bacaannya itu adalah bacaan jahar, berarti dijaharkan juga. Kalau sir, disirkan. Apa dasarnya bahwa kita harus mengamini? Kan ini kan suara lain masuk dalam salat. Apakah tidak membatalkan? Dengan mengatakan amin dalam salat, ini dalilnya. Idza ammana al-imamu fa'aminu. Sang imam mengatakan amin, maka imanilah juga. Maka aminilah juga. Innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang bertepatan bacaan aminnya dengan bacaan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosanya yang lalu. Ini luar biasa sekali. Hanya membaca amin setelah imam membaca waladhdallin, sudah diampuni dosanya yang lalu. Ya, makanya gimana kalau perempuan? Ya, tetap membaca tapi tidak dijaharkan, dilirihkan saja. Tidak terdengar dari suara orang, para jamaah kaum muslimin. Tapi kalau berjalan sendiri, dijaharkan tetap membaca amin dalam salat jahar. Kalau salat sir, maka dibaca sir pula. Ya. Dan Nabi SAW yaqulu amin, dan Nabi SAW biasa membaca amin di dalam salatnya. Terdapat dalam riwayat lain sama ini, siapa yang bersepatan bacaan aminnya malaikat dengan aminnya makmum itu, maka diampuni dosanya. Pertanyaannya, kalau mungkin misalnya kita salat, kan Al-Fatihah wajib dibaca. Sedangkan ketika seorang masbuk lalu mendapati imam sudah rukuk, apakah kita harus paksakan membaca Al-Fatihah hingga selesai atau mengikuti imam? Kondisi seperti ini, kalau seorang makmum mendapati imam sudah rukuk, maka makmum segera masuk saf dan mengikuti imam, langsung melakukan gerakan seperti gerakan imam, yang tetap dianjurkan mengawali dengan takbiratul ihram. Jadi walaupun terlambat, bacaan takbir itu tidak boleh ditinggal, karena ini adalah pintu salat. Jadi pintu salat, pembukanya salat. Jadi salat itu dibuka dengan takbiratul ihram dan dia ditutup dengan pertanyaannya selanjutnya, apakah imam mendapatkan rakaat, makmum mendapatkan rakaat kalau mendapati imam sudah rukuk dan kita mendapatinya rukuk? Makmum mendapati rukuk. Maka ulama menyatakan, jika seorang makmum terlambat dan mendapati imam sudah rukuk, maka dia rukuk dan tidak perlu lagi menambah. Karena itu sudah dianggap menjadi mengambil satu rakaat. Nah, ini terkait dengan salat berjamaah. Jadi ada kaitannya kalau bacaan Al-Fatihahnya. Yang tidak boleh dibaca pada saat kita baca adalah surah-surah pendek. Nanti akan dibahas nanti pembahasan khusus terkait dengan membaca surah-surah pendek atau ayat-ayat pendek setelah Al-Fatihah. Kita fokuskan bacaan Al-Fatihah dan amin. Nah, aminnya ini seperti yang dikatakan tadi adalah mengatakan amin. Muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau ada orang masbuk tidak mendapati secara sempurna bacaan Al-Fatihahnya?
Ya, masuk sholat hanya sampai Maliki Yaumiddin, lalu dia ruku. Apa langkah kita yang kita ambil? Apakah menyelesaikan surah Al-Fatihah atau kita putuskan surah Al-Fatihah dan masuk ke gerakan, yaitu gerakan ruku bersama dengan imam? Nah, jawabannya adalah, jadi kalau imam itu kan prinsipnya untuk diikuti. Maka kalau kita mendapati imam sudah ruku, maka kita langsung ruku. Walaupun belum sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Mungkin kita baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, lalu imam sudah ruku. Maka langkah kita yang kita ambil adalah menghentikan bacaan Al-Fatihah, batas akhir bacaan itu, lalu langsung ikuti imam tanpa mengejar-ngejar dan memburu bacaan Al-Fatihahnya hingga selesai. Karena itu sudah dianggap membaca surah walaupun tidak sempurna, karena ada uzur. Kalau imamnya sudah ruku, maka kita wajib ruku bersama, karena prinsipnya imam untuk diikuti. Jadi bukan makmum yang menjadi pengikut. Ya, tapi bukan yang diikuti, tapi imamnya yang diikuti. Itulah hadis yang kita baca. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kita jadikan ya imam itu untuk diikuti. Ada seorang sahabat namanya Ubadah Abu Bakar. Ya, beliau namanya punya Naim bin al-Harith. Naim ibn al-Harith. Nama aslinya, nama kunyahnya adalah dari sahabat yang namanya Abu Bakar. Satu ketika beliau SAW minta ila Nabi SAW, beliau pada saat sholat lalu mendapati Rasulullah sudah rukuk. Ya, sampai masuk masjid Nabi ditemukan sudah rukuk. Padahal beliau masih berada di pintu masuknya. Lalu sahabat Abu Bakar ini karena ingin mendapati bersama dengan imam langsung rukuk sebelum masuk saf. Jadi sudah masuk pintu, Nabi telah rukuk, sebelum masuk saf sudah rukuk memang, sehingga beliau berjalan rukuk membungkuk sambil berjalan sambil membungkuk, dan rukuk untuk masuk saf. Setelah itu apa kata Nabi SAW? Siapa yang melakukan tadi itu? Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, zadakallahu hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat belajar kamu dalam mengamalkan agama, tapi wala ta'ud, jangan diulangi lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa salatnya Nabi, sahabat Abu Bakar itu sah, sehingga tidak diminta untuk mengulangi dan melanjutkan, bahkan menambah jumlah rakaat, tapi justru diapresiasi. Hanya saja tuntunannya bagi orang yang terlambat tidak perlu dikejar-kejar. Ya, menunggu saja. Kalau sempat dapat rukuk, alhamdulillah. Kalau tidak, ya biarkan saja. Nah, jangan diburu-buru. Nah, justru di situ ada keistimewaannya, yaitu keistimewaan bersamai imam dan menambah lagi jumlah. Ya, berdiri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan amin ini, ya, jadi seharusnya yang artinya Allah kabulkanlah itu dibaca ya setiap mengakhiri bacaan Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang yang terlambat, misalnya belum selesai baca Al-Fatihah, sudah selesai imam, baru kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, imam sudah selesai, Waladhdallin. Apa yang kita lakukan? Apakah menunggu bacaan aminnya nanti selesai kita baca Al-Fatihah, atau langsung kita membaca amin saat imam telah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini artinya ya tetap dia mendapatkan. Jadi imam ya yang kita dapati ya
mengatakan al-dhalin, walaupun kita belum tuntas bacaan Al-Fatihah, tetap mengamini. Barulah kita lanjut lagi yang lain. Setelah imam mengatakan al-dhalin, amin, kita yang belum lengkap bacaan Al-Fatihah, maka dilengkapi. Dilanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca lagi aminnya karena disunahkan setiap selesai bacaan itu. Ada juga yang pernah menanyakan, ya, apakah kalau misalnya kita bersama dengan imam salat zuhur, kemudian kita musafir dalam perjalanan, yang niatnya 2 rakaat, bolehkah kita menyelisih imam? Jadi imamnya 4 rakaat. Pada saat rakaat kedua selesai, kita langsung duduk tasyahud dan langsung salam. Tasyahud bersama dengan imam, lalu salam. Imamnya menambahkan. Lalu setelah salat, ya misalnya zuhur secara kasar, barulah dipisahkan diri, memisahkan diri dari jamaah dan melanjutkan salat asar. Cara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini termasuk hal yang terlarang karena menyelisih imam. Jadi imamnya belum selesai salat, kita sudah dahulu selesai, tidak tepat. Yang boleh adalah kalau misalnya seorang masbuk terlambat 2 rakaat pada salat subuh, lalu tinggal 2 rakaat, maka boleh meniatkan ia untuk salat qasar, yaitu salat yang diringkas, sehingga di akhir sujud dia langsung sujud juga walaupun terlambat 2 rakaat pertama, tapi mendapati imam 2 rakaat terakhir, bahkan atau ke 1 rakaat terakhir, maka boleh diikuti dengan niat salat qasar. Jadi hanya 2 rakaat saja yang dia lakukan. Ini yang penting, tidak mendahului ataukah mendahului imam menyelesaikan salat. Tidak boleh kalau kita lebih awal selesai imam, itu salah. Tapi kalau bersamaan imamnya, walaupun kita jumlahnya kurang, karena boleh saja niat berbeda antara imam dan makmum, maka hukumnya boleh jadi salat akan imam dan niatnya adalah salat sempurna 4 rakaat. Tapi kita berniat salat qasar 2 rakaat. Yang penting akhir rakaat itu kita salam bersama-sama. Tapi kalau kita lebih duluan salam daripada imam, ya tidak boleh, karena itu berarti ada penyelesaian terhadap imam, dan itu tidak dibenarkan. Ya, baik. Kemudian ini masuk ke bacaan surah. Sedangkan kalau bacaan surah ini, ya ulama telah sepakat ini termasuk disunahkan membaca ayat-ayat Al-Quran selain daripada Al-Fatihah, itu termasuk sunnah-sunnah pada rakaat pertama dan kedua. Ya, pada 2 rakaat pertama dan 2 rakaat pertama, yaitu rakaat pertama setelah takbir, rakaat kedua di semua salat. Jadi baik salat sunnah ataupun salat sunnah duha, salat sunnah yang wudu, apalagi salat rawatib, tetap membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau untuk bacaan Al-Quran berupa bacaan surah-surah pendek, ini berlaku di salat wajib, ya, yang terdiri dari 4 rakaat. Maka 2 rakaat pertama inilah yang ditambahkan dengan surah-surah pendek. Sedangkan 2 rakaat terakhir untuk membaca surah Al-Fatihah saja. Itu terkait dengan bacaan Al-Fatihahnya, bacaan Al-Quran. Ini beberapa hadis ayat atau hadis yang menunjukkan. Dan cara membacanya ini, jadi kalau rakaat pertama itu agak panjang-panjang, rakaat kedua agak lebih ringkas, dan disunahkan membaca surah bacaan Al-Quran itu berurut sesuai dengan urutan mushaf. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah, awal dulu Al-Baqarah baru Al-Quran. Atau mungkin juga baca dulu surah At-Tin, lalu membaca surah Al-Ikhlas, yang dibalik. Ikhlas dulu, baru dibaca surah At-Tin. Berarti tidak sesuai dengan urutan. Tapi walaupun sebenarnya boleh saja. Jadi bacaan dalam salat, baca Al-Quran
tergantung dari kemampuan kita. Tapi disunahkan agak lebih panjang di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Sedangkan ketiga dan keempat tidak membaca surah pendek. Baik, saya kira demikian dulu. Mungkin saja ada pertanyaan. Ya, kita cukupkan sampai di sini satu bahasan terkait dengan membaca Al-Fatihah dan Amin dalam salat. Alhamdulillah, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz tentang bacaan Al-Fatihah dan Amin dalam sholat. Mungkin kakanda sekalian yang masih memiliki pertanyaan bisa raise hand ataupun bisa di kolom chat. Tadi bahasannya sangat menarik dan banyak sekali hal-hal baru yang baru saya pribadi dapati masalah Al-Fatihah dan Amin ini. Terlebih untuk ada saat kondisi kita dalam kondisi musafir tadi, yang niatnya langsung ikut ke imam tapi dengan niat yang berbeda, itu baru saya pribadi dapati. Mungkin teman-teman yang lain memiliki pertanyaan perihal ini, bahasan Al-Fatihah dan Amin ini. Kalau tidak ada, saya bertanya. Begini, Ustaz. Biasanya kan kita dapati dalam kondisi sholat jamaah, itu makmumnya itu kadang pada saat imam baru menyelesaikan Al-Fatihahnya sudah langsung ditutup dengan amin. Harus tunggu. Sedangkan kita imamnya dulu selesai atau bersamaan dengan imam untuk mengucapkan aminnya. Karena kan imamnya juga panjang pada saat pembacaan aminnya itu, kadang makmumnya itu lebih cepat selesai, kadang malah. Iya, begitu. Jadi pada prinsipnya dalam salat jamaah ini ada etika dan adab-adab berjamaah. Dan di antaranya itu adalah mengikuti imam. Innama ju'ila al-imam liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi yang maksud di sini ikut adalah gerakan-gerakan. Kalau imamnya takbir, kita takbir. Kalau imamnya ruku, lalu kita lalu ruku. Kalau dia sujud, maka kita langsung ikut juga sujud. Tidak membersamai, tidak mendahului, dan juga tidak terlambat. Ya, ketinggalan. Sehingga kalau Al-Fatihah ini, bacaannya boleh bersama-sama saja. Jadi imamnya baca Al-Fatihah, kita juga ikut di belakangnya. Ya, ikut mengikuti bacaan imam pada saat sholat bacaan surah Al-Fatihah. Ya, sehingga ini bertepatan ya selesainya. Jadi imam selesai bacaan, kita juga selesai. Lalu dibaca amin. Aminnya mengatakan barulah kita mulai. Amin. Jadi tidak selesai, tidak menunggu sampai selesai aminnya imam baru ikut, tidak. Tapi ketika imamnya waladhdallin, amin, kita mulai juga amin. Nah, kalau ternyata makmumnya terlambat, ya, misalnya terlambat selesai, maka harus menunggu imamnya ini terlambat selesai. Kita lebih cepat dahulu ya. Ada karena dia baca cepat. Ya, maka dia tetap membaca amin dalam hatinya. Tetapi saat mendengarkan imam waladhdallin, dibaca lagi amin. Ini kan berarti mendahului. Jadi sebaiknya adalah yang pertama itu membersamai imam dalam bacaan sehingga bersamaan. Kalau ternyata imamnya lebih cepat selesai, ya kita yang terlambat misalnya, maka kita menyimak bacaannya itu saat waladhdallin, kita pun ikut amin, karena imamnya sudah mulai membaca waladhdallin amin, maka kita ikut. Jadi sebaiknya membersama saja. Ataukah cara yang lain ini
Kalau imamnya agak lambat-lambat karena dia berhenti, dipotong-potong, dibaca surah pertama misalnya, ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baru kita ikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ikut juga. Ini kalau imamnya lambat, tapi kan masalahnya imam tidak berhenti biasanya. Tidak lama berhenti, dia langsung setelah Al-Fatihah ayat pertama selesai, langsung ayat kedua, ayat ketiga, maka dibersamai saja. Sedangkan kalau Syafi'i ya, Syafi'i ini nanti selesai Al-Fatihah, imamnya waladhdallin baru dia mulai membaca juga. Nah, baca Al-Fatihah buru-buru. Nah, ini tentu kurang tepat membaca ayat Al-Quran dengan buru-buru. Apalagi tadi, apalagi dituntun membaca ayat-ayat, dipotong-potong itu berhenti. Tidak dibaca sekaligus dengan melafalkan. Beda kalau baca dalam hati, bisa cepat selesai. Tapi kalau dilafalkan, berarti harus digerakkan. Dan itu tidak bisa 1,5 menit bisa selesai, ataukah 5-10 detik selesai. Tidak. Dan ini tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran kalau dibaca begitu. Ya, padahal perlu. Kan ini kan Al-Fatihah dialah sebenarnya. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan mengatakan, oh Allah, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, memuji dengan sifatnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, itu juga sifat. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dah ada dua bagian kepada Allah dan juga bagian kepada manusia. Kita menyembah kepada Allah, oh hambaku telah mempersaksikan bahwa sembahannya hanya Allah. Dan tempat permohonannya hanya kepada Allah. Nah, pada saat kita baca ihdinas siratal mustaqim, nah, berarti hambaku memohon kepada saya harus jawab, kan gitu. Sehingga ini perlu ditadabburi. Nah, dengan cara tidak menyambung bacaan, tapi dipotong-potong. Berhenti. Ya, seperti itu. Allah. Baik. Di sini ada yang bertanya di kolom chat dari Muhammad Akbar mengenai bacaan amin, bagaimana ukuran panjangnya, apakah harus ikuti aturan ilmu tajwid? Kemudian kadang ada imam yang tidak kedengaran bacaan aminnya. Bagaimana dengan makmumnya? Begitu, Ustaz. Iya. Saya persilahkan. Baik, jadi ya prinsipnya dulu yang pertama, prinsip dalam etika imam, ya salah satunya adalah mengamini bacaan Al-Fatihah. Jadi imam itu harus mengamini bacaannya ketika baca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Ya. Nah, ternyata kalau dia tidak kedengaran, tapi kita tahu dia baca, maka tetap hanya tidak kedengaran. Karena ada dua di situ. Bacaan aminnya adalah yang pertama mengikuti imam membaca amin. Yang pertama. Yang kedua adalah membaca amin setelah selesai waladhdallin. Kan gitu. Siapa yang membaca ketika imam mengatakan waladhdallin, maka bacalah amin. Idza yaqulul imam, jika imam mengatakan waladhdallin, ya, lalu makmum mengatakan amin dan bertepatnya aminnya malaikat, maka dia pun dosanya juga. Artinya sang makmum tetap dianjurkan membaca amin walaupun tidak kedengaran. Karena intinya di situ adalah kita mendengarkan bacaan Al-Fatihah tuntas. Jadi setelah Al-Fatihah tuntas dibaca, dengar iman atau tidak mendengarkan, baca yang penting sudah menyelesaikan waladhdallin, maka makmum tetap membaca amin. Nah, jadi kalau itu yang pertama. Yang kedua, apakah harus digunakan ilmu tajwid? Ya, minimal ini adalah bacaan sesuai dengan huruf aslinya. Misalnya, amin itu artinya kan amin. Jadi panjang A-nya. Amin. Amin. Artinya terimalah. Nah, tidak boleh amin. Nah, sebab kalau pendek itu artinya beda. Selamatkanlah, amankanlah. Maka ditambah minimal 2. Amin. Nah, 2 harakat.
Tapi kan ada di sukun, maka bagus dipanjangkan. Amin. Nah, 6. Nah, itu supaya makna daripada ayat itu tidak berubah dari makna aslinya. Karena kapan berubah? Cara bacanya berubah makna. Seperti tadi kalau amin dibaca pendek, amin, amin. Nah, berbeda artinya itu. Yang artinya aman kadlah. Nah, itulah fungsi membaca minimal mat tabi'i, mat yang aslinya. Seperti amin. Nah, tapi kedepannya bagus. Amin. Seragam dengan jamaah. Ya, seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin teman-teman yang lain? Jadi Ustaz, yang tadi itu kan kita bilang kalaupun tidak kedengaran aminnya, berarti tidak masuk kategori menyelisihi imam. Ya. Kalau memang tidak kedengaran aminnya. Pada saat ini yang pertanyaan sebelumnya. Oh, jadi pada saat ternyata imamnya tidak kedengaran, ya, itu tidak termasuk menyelisihi. Karena di situ pada prinsipnya anjuran membaca amin setelah imam membaca waladhdallin. Jadi ada 2 teks dalam hadis Nabi itu. Yang pertama, jika imam mengatakan waladhdallin, jika imam, ini teksnya lain. Teks yang pertama, aminilah. Jika imam itu membaca amin, maka aminkanlah juga. Jadi ini teksnya yang pertama. Jika imam membaca amin, maka bacalah juga amin. Berarti itu mengikuti. Lafal yang lain, jika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihi waladhdallin faqulu amin, maka katakanlah. Jadi lafal yang kedua menunjukkan batas kita telah mendengarkan imam membaca waladhdallin, maka kita pun mengamininya. Nah, ini menunjukkan jadi walaupun tidak kedengaran membacanya, maka makmum tetap membacanya. Karena pada saat itu juga sebenarnya ya imam membaca. Jadi kalau kedengaran tunggu dulu sedikit baru dimulai. Tapi kalau kita tidak kedengaran, maka diperkirakan saja bahwa telah selesai bacaan waladhdallin, ya selesai baru membacalah amin. Misalnya imam itu kan ada beberapa imam itu diam saja. Waladhdallin, tidak berucap. Maka kita pun tetap membaca. Kenapa kita tetap membaca? Karena kita mendengarkan kalimat waladhdallin. Jadi ada 2 yang menyebabkan kita ini baca. Yang pertama, kita dengarkan imam membaca. Yang kedua, karena telah diselesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Itu akhirnya, yaitu dengan kalimat waladhdallin. Bacalah kita di situ. Nah, ini keistimewaannya banyak karena akan dibersamai oleh malaikat itu pada saat amin. Makanya para sahabat kalau di masjid itu menggemah itu masjid pada saat Rasulullah membaca waladhdallin, menggemah seperti meruntuh bangunan. Saking semangatnya itu baca amin. Karena kapan lagi bisa berkesempatan bersama dengan malaikat membaca. Padahal bersama malaikat itu suatu karunia. Minimal akan diampuni dosa-dosa. Kemudian yang kedua, doa mereka itu kan artinya dimakbulkan oleh Allah. Nah, kalau kita berada di dalamnya, berarti kita akan ikut dalam doa itu. Ya. Baik. Saya juga pernah ditanya, masih ada waktu sedikit. Saya pernah ditanya seperti ini. Ada yang sholat lalu dalam kondisi kecapean sholat, lalu tiba-tiba dalam sholatnya, sementara sholat itu diserang kantuk yang sangat ini, apakah tidak masalah melanjutkan sholat dalam kondisi seperti itu karena
kondisinya kan memang ada kadang-kadang situasi yang ngantuk sekali yang tidak bisa ditahan, sampai tidak bisa ditahan. Dan itu dialami oleh si penanya. Sampai di bacaan surah pendeknya itu dia baca Al-Fatihah lagi. Jadi bagaimana caranya? Ya, bagus juga moderatornya karena memantik ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi pada prinsip dalam salat jamaah ada dua jenis salat. Jadi ada namanya salat wajib dan ada namanya salat sunnah. Kalau salat wajib ya di mana kita berjamaah, ini posisinya berjamaah, maka tetap dimaksimalkan, ikut bersama dengan imam. Jadi kalau terkantuk ya, harus bersadar lagi. Kalau ngantuk sedikit, ini tidak membatalkan. Mengantuk yang membatalkan itu adalah kalau tidur berat. Artinya tidak bisa mengendalikan diri lagi. Langsung tidak tersadar dan tidak terkendalikan, langsung jatuh. Itu sudah batal. Itu saja. Tapi kalau salah sendiri, ya misalnya sudah pindah dan ngantuk, ya bisa dibatalkan. Ya, misalnya salah buktinya ini sudah pindah surah. Al-Fatihah, pindah ke surah-surah yang lain. Bukan karena salah hafalan, tapi karena tidak sadar di situ. Kan Allah mengatakan, la taqrabus salata wa antum sukara. Ya, jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan tidak paham apa yang dibaca. Ya, maka di sini perlu istirahat. Apalagi salah sunnah, kata Nabi SAW, kalau itu kalian misalnya salah sunnah, mengantuk, maka tidurlah dulu. Ini kan pernah terjadi Zainab. Dan ini termasuk ahli ibadah. Saking kuatnya beribadah ini, beliau itu mengikat tali di dalam ruangan masjid itu, diikat tali. Jadi digantung dari atas. Jadi kalau mengantuk, ambil tali, lalu supaya kalau ngantuk bisa bertahan. Setiap mengantuk, pegang talinya, supaya dia tidak terjatuh. Apa kata Nabi? Ya Zainab, kami kuat sekali ibadahmu, sampai ngantuk-ngantuk pegang tali. Apa kata Nabi SAW? Jangan lakukan itu. Kalau mengantuk, tidur saja dulu. Ya, tidur sedikit, baru dilanjut lagi. Tapi kalau misalnya dia salat wajib, sebenarnya tidak boleh ini karena nanti habis waktunya. Kalau salat sunnah kan panjang, maka boleh ditangguhkan saja, istirahat dulu. Nah, tapi ini tidak boleh dijadikan dalil pada anak muda. Karena subuh masih ngantuk jam 6, tidur dulu. Nanti dilanjut setelah tidur. Jadi nanti bangun jam 7. Tidak boleh, harus dipaksakan memang kalau salat wajib. Dan kalau salat sunnah lebih bagus dihentikan saja. Istirahat. Nah, saya juga biasa kalau ceramah begini, tidak tahu kemana arahnya, tapi kan ada jamaah yang bisa mengingatkan. Nah, kalau sendiri, itu intinya jamaah karena saling menguatkan. Ya pun kalau salah diingatkan oleh makmum. Jadi imamnya lari kemana, bisa dilanjutkan. Tapi kalau makmumnya dia sendirian, artinya dia salah sendiri, bacaannya surah Al-Fatihah, lari ke surah Al-Jin. Karena mungkin kena jin pada saat salat itu. Nah, ini tidak mengingatkan. Ini pentingnya salat jamaah. Allah a'lam. Terima kasih untuk materinya, materi pagi ini tentang bacaan Al-Fatihah dan Amin. Sedikit moderator. Oh ya, Pak, silahkan. Tadi itu bacaan setelah surah Al-Fatihah, Ustadz, yang surah-surah pendek, apakah itu bagian dari sunnah ataukah itu sekedar anjuran? Seperti itu, karena kan kita tahu sekarang sangat banyak, bahkan mungkin termasuk imam-imam masjid tidak mengurutkan mulai dari atas sampai ke bawah surah-surah itu sendiri. Seperti itu. Ya, syukran. Ya, baik. Jadi kalau surah-surah pendek
atau ayat-ayat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi disunahkan di rakaat pertama dan kedua yang terdiri dari 2 rakaat ke 4 rakaat. Adapun urutannya itu juga anjuran. Jadi diurut dari urutan mushaf. Jadi mulai Al-Baqarah dulu, lalu masuk ke surah Ali Imran. Ali Imran masuk surah An-Nisa. An-Nisa surah Al-Maidah. Nah, diurutkan Al-Baqarah dulu. Atau kalau di juz 30 An-Naba lalu masuk An-Nazi'at. Al-Infitar masuk Sabbisma rabbikal a'la. Atau Sabbisma rabbikal a'la, lalu di bawahnya lagi surah Al-Ghasyiyah. Tapi kalau ada yang membalik misalnya, mungkin karena pada saat membaca itu yang dihafal, itu yang teringat, tidak apa-apa. Yang diingat itu Sabbisma rabbikal a'la. Yang diingat. Waktu mau bangkit, sudah masuk nih surah An-Naba, baru diingat An-Nabanya. Ini tidak mengapa, kondisional saja. Pada intinya adalah bacalah yang mudah bagi kita. Tapi disukai, dianjurkan berurut. Dan lebih panjang di rakaat pertama daripada rakaat kedua. Jadi upayakan bacaan ayat pertama itu agak panjang dibanding dengan ayat kedua. Ayat kedua agak pendek-pendek. Apa? Salah satu hikmahnya adalah kalau dipanjangkan di rakaat pertama, jadi kita bisa menunggu, memberi kesempatan makmum yang mungkin ada yang terlambat. Sehingga dengan bacaan panjang itu, ini bagus juga imamnya ini menunggu orang yang terlambat. Salah satu hikmahnya dipanjang-panjangkan karena tabiat ada halangan, mau buang air ataukah juga berwudu, dan azan di koma ada yang berwudu sehingga agak lama. Berbeda kalau sudah rakaat kedua sudah masuk semua salatnya. Ini sudah tidak boleh lagi ditunggu jamaah yang masuk lagi yang kedua. Karena kalau ditunggu semuanya, maka terlambatlah salat. Jadi intinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia tadi jawaban Ustaz tentang urutan surah dalam urutan surah-surah pendek yang dibaca dalam sholat anjuran atau bagaimana. Dan berikut rangkuman dari kajian kita pada pagi hari ini, yakni tentang Al-Fatihah dan Amin. Bacaan Al-Fatihah itu baiknya dibaca per ayat untuk memaksimalkan dalam memaknai. Serta sedangkan untuk bacaan Aminnya itu dijaharkan pada saat salat jahar dan disirkan pada saat salat witir. Sedangkan kalau untuk pada saat imam membaca amin maka diikuti dan tidak mendahului imam dalam aktivitas salat berjamaah apapun itu dari segi bacaan maupun dari segi tindakan. Mungkin itu saja. Mungkin ada closing statement, Ustaz? Iya, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan rukun-rukun salat, di antaranya Al-Fatihah, karena di balik Fatihah itu ada kedahsyatan. Maka maksimalkanlah bacaan Al-Fatihah itu. Allah sangat menyayangi hambanya, maka salah satu bentuk sayangnya Allah kepada hambanya adalah mengirim malaikat, mengutus malaikat bersama mereka pada saat membaca bacaan amin. Maka maksimalkan juga bacaan amin, karena itu adalah satu cara bersama malaikat untuk mendapatkan ampunannya. Kira demikian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.